Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi rahmatnya kepada kita sehingga kita semua bisa menjalankan segala bentuk aktivitas kita setiap hari dengan mudah. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya berkesempatan untuk membahas materi yang berjudul tentang toleransi beragama dan anti radikalisme. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu Islam Nusantara, pengertian toleransi dan radikalisme, ciri-ciri radikalisme, faktor-faktor yang mempengaruhi radikalisme, menguatkan toleransi dalam membendung perkembangan radikalisme. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan Islam ala Indonesia, yaitu gabungan antara nilai teologis Islam dengan berbagai nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat yang berada di negara kita Indonesia ini. Saya contohkan seperti kegiatan tahlilan, yasinan, manakipan, petonan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, ciri khas Islam Nusantara ialah bersifat moderat, seimbang, dan toleran. Sehingga Islam dapat berkembang dan menerima demokrasi walaupun berdampingan dengan agama lain. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Kafirun ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya, Islam Nusantara yang berwajah toleran dan moderat ini sesungguhnya dapat memberikan alternatif untuk meminimalisir radikalisme di Indonesia. Kenapa begitu? Karena Islam Nusantara tidak memandang dari segi agama itu sendiri, melainkan juga mempertimbangkan juga dari segi masyarakat dan juga yang berhubungan dengan aktivitas manusia itu sendiri. Wajah Islam toleran ini sejatinya dapat mendukung kerjasama yang intens dalam mempertahankan negara Indonesia dari berbagai hal yang dapat merusak tatanan perdamaian yang sudah dibangun oleh para pahlawan terdahulu. Karena mau nggak mau Pancasila itu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam kita. Makanya kita harus senantiasa memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, pengertian toleransi dan radikalisme. Pengertian toleransi itu sendiri sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, memberikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri kita sendiri. Di negara Indonesia kita ini sudah banyak contoh-contoh toleransi umat beragama.
Saya contohkan di Mbapat sini juga tidak hanya orang Islam saja, juga ada orang Nasrani, Katolik, Buddha, dan masih banyak yang lainnya. Kenyataannya di Mbapat ini tidak pernah ada berita-berita yang menghebohkan tentang radikalisme itu. Karena tidak mementingkan diri sendiri atau golongan, akan tetapi mementingkan seluruh masyarakat. Itulah toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, pengertian tentang radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Paham yang fanatik terhadap suatu pendapat yang diyakininya benar dan mengabaikan pendapat orang lain, serta mengabaikan sejarah Islam dan juga antisosial. Poin yang ketiga yaitu ciri-ciri radikalisme. Ciri-ciri radikalisme itu yang pertama, menjadikan Islam sebagai ideologi final dan mengatur kehidupan, dalam mengatur kehidupan. Mereka cenderung mengabaikan pendapat orang lain dan anti terhadap hubungan sosial. Mereka selalu mementingkan atau mendahulukan kepentingan beragama mereka, ideologi beragama mereka, tanpa memperdulikan asas-asas kemanusiaan. Poin yang kedua yaitu mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok atau individu lain yang tak sependapat dengan mereka. Mereka cenderung menuduh orang yang tidak sependapat dengan mereka sebagai kafir atau laknatullah. Mereka berpandangan mereka atau cara berpikir mereka lah yang paling benar. Dan cara berpikir atau pandangan kelompok-kelompok lain itu adalah salah. Selanjutnya, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Saya contohkan semisal pada bulan Ramadan. Mereka sering melarang orang berjualan makanan di siang hari, serta memperbolehkan mereka berjualan lagi setelah menjelang mau waktu untuk berbuka. Yang keempat adalah kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional. Mereka selalu memakai kekerasan atau kontak fisik apabila ada individu atau golongan-golongan lain yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka cenderung memaksakan kehendak mereka atau pandangan mereka. Yang terakhir yaitu kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka selalu menganggap orang lain itu salah. Selalu merasa benar karena apa yang mereka yakini itulah kebenarannya. Dan yang lain itu tidak benar. Yang intinya segala apa yang mereka yakini itulah yang paling benar. Kita masuk pada poin faktor-faktor yang mempengaruhi radikalisme.
Ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemahaman keagamaan, salah bacaan sejarah, sosial ekonomi, konflik sosial, dan internet. Adapun pemahaman keagamaan, pemahaman agama yang literal, sepotong-potong dalam memahami ayat Al-Quran. Mereka cenderung memaknai sebuah ayat dengan letterlek atau sesuai dengan makna dari ayat itu sendiri tanpa melihat ayat-ayat sebelumnya ataupun asbabul nuzul dari ayat yang telah turun tersebut. Yang kedua yaitu salah bacaan sejarah. Salah membaca sejarah atau sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan, tidak mau melihat atau mempelajari perjalanan Islam dari masa ke masa, dari negara satu ke negara yang lain. Mereka cenderung pada satu masa saja dan pada satu negara saja. Dan tidak memperdulikan perjalanan atau sejarah agama Islam pada suatu negara itu. Yang ketiga yaitu sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi di sini adalah kemiskinan itu sangat berpengaruh atau sangat mudah untuk mempengaruhi terhadap pemikiran-pemikiran radikalisme. Karena biasanya orang miskin itu selalu mudah untuk dibohongi. Adapun poin yang keempat yaitu konflik sosial. Konflik sosial selalu melihat orang lain salah dan selalu melihat kesalahan orang lain tanpa melihat kebenaran-kebenaran yang telah kemuliaan yang telah mereka lakukan pada masa-masa lalu. Mereka lebih senang untuk memperkeruh setiap keadaan yang memojokkan kelompok atau individu yang bertentangan dengan mereka. Yang terakhir yaitu internet. Kita semua tahu di era milenial ini media sosial sangatlah mudah dan sangatlah gampang untuk menyebarkan paham-paham radikal yang mereka ajarkan melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Maka dari itu, adik-adikku, mari kita saring dulu, mari kita telaah atau mari kita pelajari dulu informasi-informasi atau berita yang kita terima sebelum kita menyebarkan berita atau informasi itu kepada orang banyak. Dan poin yang terakhir yaitu menguatkan toleransi dalam membendung perkembangan radikalisme. Ada beberapa poin yang bisa menguatkan rasa toleransi kita kepada sesama manusia, yaitu menanamkan rasa saling menghargai dan tolong menolong, serta selalu mengutamakan rasa kemanusiaan itu sendiri tanpa harus memandang dari golongan mana mereka, dari mana agama mereka, agama Islam atau Hindu atau Buddha atau Katolik atau Nasrani, dan masih banyak yang lain. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu memikirkan
semua umat Islam yang ada di Indonesia atau seluruh dunia, bukan mementingkan atau memikirkan masalah-masalah dari salah satu kelompok ormas saja, melainkan mencakup keseluruhan dari umat Islam itu sendiri. Itulah ukhuwah Islamiyah. Dan pahami perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Karena manusia dilahirkan di dunia ini bukan dengan persamaan, tapi dengan perbedaan. Dari situlah kita diwajibkan untuk bisa memahami satu dengan yang lain. Dengan teman kita, atau tetangga kita, atau sanak saudara kita. Yang terakhir, mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal. Mempelajari budaya yang kita miliki dan mengembangkan potensi budaya itu agar lebih dicintai oleh generasi-generasi muda kita. Dan gak ada salahnya mempelajari budaya-budaya atau adat istiadat yang telah diturunkan oleh leluhur-leluhur kita. Dan perkuatlah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena itu bisa menjaga kalian dari paham-paham radikalisme itu sendiri. Dari sini video akan saya akhiri. Apabila ada salah kata ataupun kurang berkenan dari kalian semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan adalah milik saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.